Quartararo pesimis di MotoGP Austria. Pemuncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2020, Fabio Quartararo, pesimis bisa memenangi MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring. Menurut pembalap asal Prancis itu, sirkuit Red Bull Ring tidak cocok dengan karakter motor Yamaha. Quartararo justru menjagokan pembalap KTM Pol Espargaro di MotoGP Austria. Saya akan sangat senang jika bisa naik podium, karena ini hasil yang sangat sulit. Ducati dan KTM melaju sangat cepat dan kemudian ada Takaki Nakagami yang menunjukkan dia memiliki kecepatan yang bagus, kata Quartararo. Tidak yakin dengan hasil MotoGP Austria 2020, Quartararo pun memilih mengalihkan target ke balapan lain. Meski demikian, ia tetap berharap yang terbaik pada seri keempat musim ini tersebut. Kami tahu di Brno dan 2 balapan di Austria ini akan sangat sulit bagi kami. Di Misano dan Le Mans sedikit lebih mudah bagi kami. Bagaimanapun, kami harus memberikan yang terbaik dan melihat apa yang terjadi, kata Quartararo. Jika melihat hasil latihan bebas pada hari pertama MotoGP Austria, Quartararo layak kurang percaya diri untuk balapan minggu ini. Pada sesi latihan bebas 1, Quartararo hanya bisa menempati posisi ke-10 sebagai pembalap tercepat. Sedangkan di sesi latihan bebas 2, justru melorot ke posisi ke-12. Hanya saja, Quartararo belum menyerah dan mengaku memiliki senjata rahasia untuk hari kedua MotoGP Austria. Saya senang kami memiliki ide untuk besok. Saya pikir kami bisa lebih cepat. Mari kita lihat apakah besok pada sesi latihan bebas 3 dalam kondisi kering kurang cepat. Bahkan jika Anda bertanya kepada Ducati, mereka akan mengeluh tentang ini. Kami sebenarnya kesulitan dalam hal ini, tutup Quartararo. Test rider Ducati gantikan murid Valentino Rossi. Jelang MotoGP Austria 2020, test rider Ducati, Michel Pirro, bakal gantikan murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia. MotoGP Austria 2020 akan digelar di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini. Ronde MotoGP Austria dibuka dengan sesi latihan bebas 1 pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Pada seri ini, ada perubahan formasi pembalap tim Pramac Ducati. Sebelumnya, pada MotoGP sirkuit Brno Ceko, Francesco Bagnaia mengalami crash. Pembalap Pramac Ducati itu jatuh di tikungan 1 pada tahap penutupan sesi latihan bebas 1. Pecco Bagnaia dibawa ke rumah sakit Brno University untuk pemeriksaan cedera lutut kanannya. Sama seperti Marc Marquez yang digantikan Steven Bridle, kini Francesco Bagnaia digantikan test rider Ducati Michel Pirro. Saya sangat menyesal atas cedera Pecco. Dia terbukti cepat, bahkan sesi latihan bebas 1 di Brno dia sudah menunjukkannya. Namun sayangnya di balapan ini masalah terjadi. Saya senang bisa ikut balapan di Austria. Saya tidak akan pernah balapan karena mereka telah membatalkan semua wildcard. Saya akan memberikan yang terbaik dan saya akan melakukan segalanya untuk membantu Ducati, kata Michel Pirro. Pirro juga berkomentar kekalahan tim pabrikan Ducati di MotoGP sirkuit Brno Republik Ceko. Kami tidak begitu mengerti mengapa Dovizioso dan Danilo kalah banyak di Brno. Tapi kami pikir masalah terbesar saat ini adalah karena ban. Berbeda dengan Zarco, dia belum pernah mengendarai Ducati sebelumnya. Tahun ini, dia langsung cepat, bahkan dengan ban ini. Dia tidak mempunyai pengalaman soal motor dan ban lain di Ducati, kata Michel Pirro. Selain itu, Michel Pirro juga berbicara tentang Ducati yang menjadi langganan juara di sirkuit Red Bull Ring Austria. Biasanya, Ducati sangat senang di trek ini. Kami sudah berjaya di 4 balapan terakhir dengan 3 pembalap yang berbeda, tutup Michel Pirro. Rossi dukung KTM jadi juara dunia MotoGP 2020. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, menilai KTM mempunyai kans bagus untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2020. Sebab peningkatan pesat dialami oleh pabrikan asal Austria tersebut. Kemenangan Brad Binder pada MotoGP Republik Ceko 2020 membuktikan progres signifikan dari KTM. Pembalap KTM Red Bull itu bahkan bisa tampil dominan dan finish 5,2 detik di depan runner-up Franco Morbidelli. Hasil tersebut membuat KTM naik ke peringkat 2 klasemen konstruktor sementara dengan nilai 44 poin. Mereka menggeser sejumlah pabrikan papan atas
seperti Ducati dan Honda, serta hanya tertinggal 26 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Yamaha. Progres tersebut jelas signifikan dibandingkan 3 seri perdana musim lalu. Pada 2019, KTM hanya meraup 18 angka saja dari 3 seri. Ini merupakan prestasi besar dalam 4 musim keikutsertaan KTM di kelas MotoGP. Valentino Rossi mengapresiasi kemajuan yang dibuat KTM hanya 4 musim setelah debut di MotoGP. Apalagi mereka benar-benar berupaya keras dalam membangun motor yang kompetitif untuk menjadi juara. Ya, mengapa tidak? Peningkatan mereka dibandingkan tahun lalu sangat impresif. KTM benar-benar berupaya keras dalam proyek mereka di MotoGP, kata Valentino Rossi. Selain peningkatan pesat, KTM juga diperkuat 4 pembalap yang dinilai bagus oleh Valentino Rossi, Brad Binder dan Pol Espargaro di tim pabrikan, serta Miguel Oliveira di tim satelit Tech 3 membuat mereka benar-benar harus diperhitungkan. Mereka memiliki setidaknya 3 pembalap yang sedang dalam kondisi terbaik dan kuat, jadi mereka bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Tentu saja, di Jerez mereka sudah menunjukkan bisa kompetitif. Di Brno juga demikian, jika Pol tidak kecelakaan, maka mereka bisa saja finish 1-2, tutup Valentino Rossi. Hasil sesi latihan bebas hari pertama MotoGP Austria 2020. Performa impresif ditunjukkan Pol Espargaro pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Austria 2020 yang dilaksanakan di sirkuit Red Bull Ring. Pembalap tim KTM Red Bull itu sukses memuncaki catatan waktu sementara dengan 1 menit 24.193 detik. Sejak awal, sesi latihan bebas 1 menjadi persaingan ketat antara 2 pembalap yakni Pol Espargaro dan Andrea Dovizioso dari Misano Ducati. Di antara keduanya, muncul Takaki Nakagami dari LCR Honda yang sudah menunjukkan peningkatan sejak seri Andalusia. Ketiganya secara bergantian menghuni daftar teratas pencetak waktu terbaik di sirkuit Red Bull Ring. Pol Espargaro duduk di atas pada sebagian besar jalannya latihan. Pada 3 menit terakhir, giliran Takaki Nakagami yang menggusur adik dari Alex Espargaro tersebut sebagai pembalap tercepat. Sedangkan pada sesi latihan bebas kedua, pembalap Pramac Ducati, Jack Miller, mencatatkan waktu putaran tercepat. Mengaspal di sirkuit Red Bull Ring, Jack Miller sukses menorehkan catatan waktu 1 menit 26.475 detik. Sesi latihan bebas 2 ini sejatinya dilangsungkan dalam kondisi campuran kering dan basah, sebab terjadi hujan deras sebelum sesi latihan bebas dimulai, yang kemudian membuat tikungan ketiga dan keempat lama kering karena sempat tergenang air. Karena hal ini, sebagian besar pembalap pun tetap memutuskan untuk berada di pit hingga 5 menit terakhir ketika lintasan pada akhirnya cukup kering digunakan. Miller sendiri tercatat hanya melakukan 5 kali putaran di sesi ini. Meski Jack Miller mencatatkan waktu putaran tercepat di sesi kedua, namun ia tidak mampu melewati torehannya pada latihan bebas 1, sebab saat latihan bebas 1, ia mencatatkan waktu 1 menit 24.724 detik. Begitu juga yang terjadi dengan para pembalap lainnya. Mereka nampak tidak maksimal untuk melaju di sesi kedua ini karena kondisi lintasan yang kurang mendukung. Brad Binder dan Pol Espargaro bahkan tidak turun di sesi kedua ini. Pol Espargaro sejatinya adalah pemilik catatan waktu putaran tercepat di sesi latihan bebas 1. Mungkin hal itulah yang membuat Pol Espargaro enggan mengambil resiko untuk melaju di lintasan, mengingat catatan waktunya sudah bagus. Berikut adalah hasil sesi latihan bebas 1 dan sesi latihan bebas 2 MotoGP Austria 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.